Halo semuanya, kembali lagi bersama saya hari ini di Yoga Bersama Rini. Dan hari ini seperti biasa di awal-awal saya buat YouTube ini, saya selalu menyelipkan satu video yang kita belajar mengenai satu pose secara mendalam. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Paschimottanasana atau seated forward bending. Seated forward bending ini biasanya sangat baik untuk relaksasi. Karena gerakan yang menundukkan kepala ke bawah membuat kita seperti dalam posisi surrender. Jadi ini salah satunya. Kemudian kalau teman-teman mungkin googling, itu banyak dibilang Paschimottanasana baik untuk perut ya. Jadi kalau mau mengecilkan perut dan lain-lain. Tapi tentu saja tidak hanya dengan kadang-kadang kalau kita baca itu kan masa sih bisa mengecilkan perut gitu. Tentu saja tidak serta-merta bisa, tapi memang menstimulasi area perut karena ketika kita melakukan posenya, perut kita tertekan atau bertemu dengan paha sehingga ada stimulasi di sana. Tapi tentu saja teman-teman mengecilkan perut harus dengan berbagai kegiatan lain, misalnya juga menjaga pola makan dan lain-lain ya. Jadi itu juga perlu teman-teman perhatikan. Kemudian baik juga untuk memanjangkan spine, hanya saja terkadang ada posisi di mana teman-teman keliru melakukan Paschimottanasana sehingga bukannya memanjangkan spine, justru melengkungkan atau merounding spine-nya. Nanti kita sama-sama belajar bagaimana caranya untuk melakukannya dengan baik. Kemudian untuk teman-teman yang sulit melakukan Paschimottanasana, hamstringnya mungkin masih tight, kaku, atau mungkin bagian pinggangnya tidak nyaman, nanti kita sama-sama belajar. Untuk yang pertama, kalau teman-teman bingung Paschimottanasana itu yang mana, Paschimottanasana adalah, ini sering sekali kita ketemu di latihannya, gerakannya yang seperti ini. Jadi seperti mencium lutut ya. Saya juga belum mampu mencium lutut dengan sangat dalam ke bawah ya, karena anatomi kita berbeda-beda walaupun sudah yoga lama. Tapi ada satu dan lain hal yang menghambat untuk benar-benar bisa dalam ke bawah. Nah, dalam ke bawah pun itu sebenarnya tidak penting teman-teman. Yang penting adalah ketika kita melakukan gerakannya, kita mendapatkan benefit dari gerakan tersebut. Jadi lupakan kita harus bisa cium lutut, itu dulu yang teman-teman harus ingat. Karena kalau kita berpikir untuk cium lutut, teman-teman akan melakukan ini. Ya, meroundingkan punggung. Sementara latihan ini salah satu fungsinya adalah untuk memanjangkan spine, lengthen the spine. Tapi ada dua hal. Terkadang kalau teman-teman masuk ke dalam kelas yang memang tujuannya untuk memanjangkan hamstring, jadi dia akan melupakan posisi punggung. Jadi punggungnya rounding tidak apa-apa, yang penting hamstringnya dapat. Tapi kebanyakan adalah memanjang spine, kemudian turun ke bawah dan menundukkan kepala. Kira-kira begitu. Itu adalah Paschimottanasana. Kita akan masuk pelan-pelan dalam posenya. Teman-teman boleh buka kaki, kalau nyaman boleh dirapatkan. Tentu saja kalau rapat lebih sulit ya, karena kalau misalnya kita kaku di bagian paha dalam itu akan sulit. Buka dulu kaki tidak apa-apa, saya lebih nyaman melakukan ini dengan membuka telapak kaki, dikasih jarak sekitar selebar pinggul. Kemudian panjangkan punggung, sangat penting teman-teman. Boleh taruh tangannya di samping pinggul, roll bahunya ke belakang, kemudian angkat dadanya naik ke atas, tegak punggungnya, tarik pusarnya masuk. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya melakukan benar-benar gerakannya akan menstimulasi bagian perut ya. Tarik pusarnya masuk, perut bawah ditarik naik ke atas. Kemudian ada teman-teman beberapa yang biasanya tangannya nggak nyampe karena tulang lengannya pendek. Boleh sanggah dengan sesuatu. Di sini saya punya blanket dan punya tali, nanti bisa kita pakai. Kalau tangannya pendek bisa disanggah. Kemudian angkat dadanya tegak, tarik nafas. Buang nafas pelan-pelan, turun ke bawah, pelan-pelan tangannya boleh maju. Perlahan saja, tidak perlu buru-buru, perhatikan. Yang paling penting adalah membawa perutnya mendekat ke arah dada. Ini sangat penting ya. Jadi kalau misalnya buru-buru mau megang kaki, buru-buru mau cium lutut, ini biasanya lepas. Pastikan perut mendekat dengan
paha. Kalau teman-teman jepit sesuatu, misalnya botol di sini atau apa, ini tidak akan lepas. Jadi tetap tekan ke bawah. Kemudian perlahan menjauh bahu dari telinga. Roll bahunya ke belakang, lehernya memanjang. Angkat dagu, lihat ke depan, tarik nafas. Buang nafas, tarik badannya lebih jauh ke bawah, mendekat ke arah kaki. Kemudian tundukkan kepala dan tahan, hold di sini. Jangan jepit lehernya, jauhkan selalu bahunya dari telinga, roll bahunya ke belakang lebih banyak, panjangkan lagi badannya ke bawah, tundukkan lagi dan tahan. Stay, tarik nafas dan buang nafas. Pelan, boleh lepas. Bagian mana yang harus teman-teman perhatikan di posisi ini? Apapun gerakannya teman-teman, ketika melakukan forward bending, yang harus diperhatikan adalah pahanya harus aktif. Kenapa? Karena ketika paha kita aktif, kaki belakang kita akan rileks. Sehingga kita dengan mudah membawa tubuh ke depan. Biasanya pahanya seperti ini, jadi terbuka kemudian mencoba untuk mengambil kaki. Ini agak sulit dilakukan. Jadi pastikan pahanya aktif, tulang tempurungnya naik, kneecapnya naik, jadi tekan pahanya ke arah lantai, pahanya sangat aktif, betisnya menekan ke arah lantai, tumit kakinya menekan ke arah lantai, jari-jari kakinya aktif sekali menghadap ke atas. Kemudian memanjang sekali lagi badannya, tegak, 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 panjangkan, lalu pelan-pelan teman-teman boleh turun ke bawah. Itu yang harus diperhatikan dari sisi alignment tubuh. Kemudian bagaimana kalau misalnya tidak nyaman dilakukan? Jangankan mau menurunkan tubuh ke bawah. Sedikit saja, ini teman-teman udah rasa tidak nyaman ya. Menekan paha ke bawah saja sudah tidak nyaman. Yang bisa dilakukan adalah tekuk saja lututnya, tidak apa-apa. Jadi naik sedikit nggak apa-apa karena tubuh kita berbeda-beda ya. Naik tidak apa-apa, kemudian pelan pegang, angkat dagu, panjang punggung, buang nafas, turun ke bawah. Di sini teman-teman kalau mau panjangkan sedikit demi sedikit boleh. Pelan, kalau sudah terasa tahan. Tarik nafas, kemudian pelan, turun lagi dan tahan. Jadi ketika kita menahan posenya, teman-teman lakukannya jangan buru-buru. Jangan tiba-tiba disuruh langsung lurus ya. Kalau merasa punya tight di area paha, lakukan perlahan. Tidak perlu harus lurus, tidak perlu harus pegang kaki. Teman-teman bahkan boleh pegang tulang kering, boleh pegang paha, tangan boleh di matras. Yang penting merasakan bagian paha belakang memanjang, tulang belakang memanjang, tarik nafas di sini, buang nafas pelan. Itu untuk yang tight di paha bagian belakang. Yang kedua adalah biasanya teman-teman merasa bahwa tidak nyaman di lower back ya. Boleh juga nih misalnya orangnya sudah rounding duluan atau orangnya badannya sedikit ke sana. Boleh duduk di atas blanket. Jadi bawa posisi panggulnya lebih tinggi sehingga lebih nyaman melakukan gerakan ini. Pegang pelan-pelan, lakukan hal yang sama. Aba-abanya atau kiwinya sama aja. Atau kalau terlalu sulit melakukan, teman-teman boleh pegang tali, bawa talinya di tengah-tengah telapak kaki seperti ini. Kemudian angkat dada, jadi teman-teman bisa luruskan kaki, angkat dadanya tegak, tarik nafas. Buang nafas, tarik badannya ke arah kaki, pelan-pelan, 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 pelan. Kemudian tundukkan kepala, jauh bahu dari telinga, stay. Tarik nafas dan buang nafas. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk teman-teman yang punya permasalahan di lower back pain, tentu saja harus selalu ingat untuk memanjangkan tulang belakang. Jadi jangan buru-buru, karena kadang-kadang visualisasinya adalah kita melihat orang cium lutut ya. Orang yang sudah biasa melakukan mencium lutut, tapi kita lupa bahwa sebenarnya alignment tubuhnya tidak seperti itu. Kurang tepat kalau kita harus buru-buru mencium lutut, karena tidak mungkin kita bisa mencium lutut kalau kita tidak bisa menekuk tubuh kita dengan baik. Menekuk artinya kita kan harus menekuk tubuh kita menjadi dua. Masuk akal adalah ketika kita menekuk, yang duluan tertekuk adalah bagian yang dilipat. Sama kayak kita lipat kertas ya.
Jadi tidak mungkin ketika kita melipat sesuatu yang lipat duluan di sini ya. Ini harus di sini duluan nih, biar semuanya dapat ke sana. Begitu juga dengan tubuh kita sebenarnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan, jangan buru-buru pegang kaki, jangan buru-buru cium lutut kalau bagian sininya belum kita tekuk dengan baik ya. Panjangkan tubuh selalu, panjangkan spine-nya selalu, dekatkan perutnya ke paha, pegang kaki lalu lakukan. Belum bisa pegang kaki di sini boleh. Di sini tidak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa merasakan stimulasi bagian paha belakang dan lower back. Kira-kira itu saja teman-teman mengenai pose Paschimottanasana. Sebenarnya ada banyak sekali ya. Dan satu pose itu mungkin tidak akan sama untuk setiap orang. Jadi teman-teman boleh tinggalkan pesan di kolom komentar atau pertanyaan apapun, akan coba saya jawab. Dan teman-teman boleh banget belajar pose, jangan hanya jadi ketika kita melakukan gerakan, ketika teman-teman belajar mengenai satu pose secara mendalam, ketika di kelas teman-teman melakukan gerakannya, tahu apa yang harus diaktifkan, apa yang harus dilakukan, bagian mana yang harus teman-teman rasakan. Jadi itu penting ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan pesan sekali lagi, pertanyaan di kolom komentar. Dengan senang hati akan saya jawab. Dan mungkin bisa request untuk pose gerakan. Mungkin teman-teman juga bisa request mau tutorial untuk pose apa, tapi teman-teman saya perlu ingatkan bahwa tutorial tentang satu pose secara mendalam ini kemungkinan akan saya buat yang posenya basic ya. Jadi kalau posenya advance mungkin saya menghindari melakukannya, karena kalau advance tentu saja teman-teman harus di-assist, harus ada yang menemani sehingga melakukannya bisa baik dan benar. Terima kasih teman-teman sudah selalu nonton video dan latihan sama-sama, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di latihan berikutnya. Namaste.